Dan nanti di ibadah-ibadah selanjutnya, saya akan jelaskan bahwa hubungan perjanjian dengan Tuhan itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Sekarang kita buka dulu di Kejadian pasal 15. Cerita ini gak asing. Abraham dijanjikan oleh Tuhan tanah Kanaan. Nah sekarang Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai ayat 21, ambil catatan karena saya pastikan Anda memperoleh banyak remah. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, di sini Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? 2 ayat dulu, lucu. Tuhan sudah bilang di ayat 7, akulah Tuhan. Kurang apa kalau Tuhan jadikan dirinya jaminan? Dalam perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhanlah jaminan kita. Kalau misalnya saya punya depot kecil, bahkan restoran, atau warung lah ya, kedatangan presiden. Presiden tidak langsung kasih saya cash, makan apa, kalau di Surabaya, rawon. Kalau di Solo, ini baru minggu lalu saya di Solo soalnya, Timlo. Ya, lalu Presiden RI datang makan di sana. Lalu habis itu berkata, akulah presiden, aku tidak akan berutang denganmu. Apalagi ini makanan kecil, ini uang kecil saja. Lalu presiden dengan arak-arakannya harus pergi. Masa mungkin sih beliau nggak bayar? Apa jaminannya? Beliau presiden, nggak level sama saya. Kalau Tuhan berkata, akulah Tuhan, itu nggak level sama Abraham. Jaminan janji itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan genapi nggak ya janjinya? Kalau Tuhan nggak genapi janjinya kan Tuhan yang malu. Tuhan itu mulia. Lawan kata malu itu bukan nggak malu. Lawan kata malu itu mulia. Tuhan itu mulia saking mulianya. Masa mungkin Tuhan itu berutang sama orang kecil seperti kita? Nggak mungkin lah. Pasti nanti lihat ya, parsel demi parsel datang ke depot itu. Bahkan kalau perlu, depot itu akan direnovasi for free. Bedah rumah ceritanya. Nggak mungkin lah. Saya harus lihat-lihat dengan siapa saya berhadapan. Kalau saya berhadapan dengan tukang hutang, ya, saya nggak kasih dia makanan cuma-cuma. Saya pastikan dia bayar di depan. Apalagi ada orang yang suka nyelonong, masuk di restoran makan, lalu habis itu ngilang. Tapi kalau itu Tuhan, presiden di atas segala presiden. Mana mungkin sih Tuhan itu mungkir? Mana mungkin Tuhan itu ingkar? Nah, mungkin Tuhan ingkar janji. Tak level lah. Coba katakan tak level sama saya. Maksudnya kita levelnya rendah, Tuhan itu levelnya tinggi. Tapi anehnya di ayat 8, Abraham ini nekat. Apakah dia ini kurang ajar sama Tuhan? Enggak juga sih. Dia itu realistis. Siapa bilang iman itu muluk-muluk? Iman itu dimulai dari dasar. Bapak Abraham pun, Bapak Iman pun memulainya dari fondasi. Dan di fondasinya dia ada ragu, namanya dia manusia. Jadi kata Abraham, real gitu loh. Bangun hubungan sama Tuhan itu harus real. Bukan superficial, bukan plastik. Ya. Wajahnya orisinil. Misalnya kalau kita ke negara tertentu yang jago operasi plastik, lihat ya perempuannya, modelnya sama semua. Cantik sih cantik. Tapi saya nggak bisa bedain itu satu dengan yang lain. Saya sih lebih suka yang mostly orisinil ya. Wanita mungkin boleh touch up sana sini, namanya make up juga membuat wajahnya beda. Usia tertentu mungkin ditarik kulitnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dirombak total, ya sudah nggak ada komentar. Ini kan subjektif ya, cuman opini saya, cuman sebagai ilustrasi, paham maksud saya. Kalau sama Tuhan itu jangan operasi plastik manusia rohmu. Apa adanya aja. Terus terang aja. Haleluyamu haleluya artinya aduhmu adalah aduh. Tapi jangan berakhir kalah, selalu mengadu saja. Ujungnya itu selalu harus bersyukur, selalu katakan amin. Sama Tuhan itu yang real, tapi ujungnya harus menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti dirimu. Kalau jadi seperti kita sendiri, masing-masing kita sih punya tabiatnya. Abraham itu bermula ragu, berakhir Bapak Iman loh. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kita bisa bermula membangun hubungan dengan Tuhan itu apa adanya, tapi kita bisa nanti wisuda
bukan apa adanya. Kita akan menjadi seperti yang Dia kehendaki, katakan amin. Itulah hubungan perjanjian dengan Tuhan Yesus.